Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1071, Kaisar Tu. Dunia yang gelap penuh dengan kehancuran. Langit dan bumi, keheningan yang mematikan. Semua orang menatap Sutian, pada dua sosok seperti patung itu. Ah! Dengan teriakan marah Kaisar Tianmo, keheningan antara langit dan bumi pecah. Pada saat ini, hukum kaisarnya bergetar, mengguncang Ye Chen. Engah! Engah! Ye Chen, yang terbang keluar, separuh kepalanya dipotong menjadi abu terbang oleh hukum cara kaisar. Ketika dia mendarat, sudah ada genangan darah, tubuh sucinya yang kuat hampir lumpuh, dan dia juga dipukuli dari keadaan batas warisan darah. Zeng! Pedang Xuan Yuan terbang keluar dan mendarat di tanah berdarah. Zeng! Pedang kaisar-kaisar iblis surgawi juga jatuh ke langit, dan tersangkut di tanah berdarah juga. Hahaha! Segera, tawa tidak bermoral kaisar iblis surgawi bergema di seluruh dunia. Dia berdiri di langit, sosoknya goyah, dan dia bisa jatuh kapan saja, wajahnya ganas, dan senyumnya bahkan lebih ganas. Kaisar ini berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku." Tiba-tiba, dia tersenyum dan tertawa, dan tawa itu berhenti tiba-tiba. Dalam sekejap, ekspresinya berubah drastis, matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Tetapi melihat bahwa permukaan tubuhnya ditutupi dengan rune urutan jalan kaisar dan prinsip Tuhan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya permukaan tubuh, tetapi semua anggota badan, organ dalam, 8 meridian luar biasa, setiap tulang kaisar, dan setiap helai darah di tubuhnya juga ditutupi dengan rune aneh dari jalan kaisar dan para dewa pada saat yang sama. Waktu. Itu adalah aturan Kaisar Xuan Yuan tentang cara kaisar. Sebelumnya, Ye Chen menusuk dada Kaisar Tianmo dengan pedang, dan Dewa Kaisar Dao pada pedang Xuan Yuan tercetak di tubuh Kaisar Tianmo. Itu adalah teknik kaisar ekstrim yang kuat, yang diselesaikan bersama oleh Ye Chen dan pedang Xuan Yuan. Xuan Yuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kaisar Iblis Surgawi meraung, darahnya bergetar, dan Dao berlari, mencoba untuk menyingkirkan hukum Kaisar Dao Kaisar Xuan Yuan, tetapi sudah terlambat, karena hukum Kaisar Dao Kaisar Xuan Yuan telah terintegrasi ke dalam roh primordialnya. Kaisar Iblis Surgawi ketakutan, dan melangkah mundur, matanya menonjol, dan murid-murid Kaisar menyusut seukuran kepala peniti pada saat yang bersamaan. Dia adalah seorang Kaisar yang tak tertandingi, pada saat ini, dia benar-benar merasakan apa itu ketakutan, karena ada kekuatan yang membuat jiwanya bergetar dengan cepat, yaitu hukum Kaisar-Kaisar Xuan Yuan. Ledakan. Dengan ledakan keras, hukum Kaisar Dao Kaisar Xuan Yuan meledak. Tubuh Kaisar Iblis Surgawi meledak, dan dia jatuh dari kehampaan, mendarat di genangan darah. Ye Chen bangkit, menyeret tubuh sucinya yang rusak, bergoyang 3 kali langkah, terhuyung-huyung, langsung menunggangi Kaisar Iblis Surgawi, mengayunkan satu-satunya tinjunya yang tersisa, dan menghancurkannya ke Kaisar Iblis Surgawi. Pukulan ini milik Xian. Ye Chen mengayunkan darah dan air mata, dan darah serta tulang Kaisar Iblis Langit beterbangan dengan pukulannya. Pukulan ini milik Hua. Terdengar raungan menakutkan lainnya, dan tinju suci yang berlumuran darah jatuh lagi. Pukulan ini milik Xie Yun. Itu masih raungan yang menakutkan, tinjunya mengandung kebencian yang mengerikan. Pukulan ini puitis dan artistik. Ini milik Linger. Ini milik Xiong Er. Jika Ye Chen menjadi gila, dia melambaikan tinjunya dengan gila-gilaan. Dia tidak tahu sedikit pun kelelahan, dia benar-benar melihat darah dari pukulannya. Kaisar Iblis Surgawi mengatur ulang tubuhnya lagi dan lagi, tetapi dipukuli sampai mati olehnya lagi. Dan lagi. Ledakan. 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 Tanah berguncang, setiap kali Ye Chen meninju, tanah bergetar, dan suara dentuman menjadi satu-satunya suara di dunia. Tentara Iblis Surgawi menegang tubuh mereka, dan berdiri di sana dengan linglung, menatap Ye Chen dengan linglung. Setiap kali Ye Chen meninju, hati mereka akan berdebar karenanya. Di mata mereka, sosok berdarah itu sangat menakutkan. Begitu menakutkan hingga tangan mereka yang memegang pedang bergetar, dan sangat menakutkan sehingga mereka tidak berani naik.
Sebelumnya, hal mengerikan membuat mereka melupakan Kaisar Agung yang pergi untuk menyelamatkan mereka. Saya tidak tahu berapa lama sebelum dunia kembali tenang, tidak ada getaran lagi, dan tidak ada lagi raungan Ye Chen. Ye Chen jatuh ke tanah, tidak bisa mengepalkan tinjunya lagi. Kaisar Iblis Surgawi menghilang. Di bawah tinju suci Ye Chen, dia dipukuli sampai mati, dan satu kaisar terbunuh. Darah kaisar dipercikkan ke seluruh tanah yang luas ini, memberi penghormatan kepada 90 juta jiwa heroik dari Great Chu. Mungkin, Kaisar Iblis Surgawi tidak dapat mempercayainya sampai kematiannya, dia, yang menguasai dunia, mati di tangan alam semu surga. Seorang kaisar yang hebat, dia seharusnya tidak mau, kepercayaan dirinya, kesombongannya, legendanya, mitosnya, akan terkubur sepenuhnya di tanah yang luar biasa ini dengan pertempuran ini, untuk memperingatkan dunia, kaisar tidak terkalahkan, begitu pula kaisar tak terkalahkan. Hebat! Kaisar Agung sudah mati. Mati. Di tanah berwarna darah, pasukan iblis surgawi yang bingung akhirnya sadar. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Itu Kaisar Agung. Semua iblis surgawi meraung. Mereka tidak dapat menerimanya, mereka tidak dapat menerima bahwa dewa di hati mereka dimusnahkan seperti ini, dan kepercayaan mereka juga dimusnahkan dengan kematian raja. Kaisar Iblis Surgawi. Menang. Menang. Di gerbang Tianxuan, sekelompok Kaisar Zun tua sudah terisak-isak, dan semua orang menangis. Dia memenggal seorang Kaisar Agung, dia memenggal seorang Kaisar Agung. Fuya adalah yang paling bersemangat, dan tidak bisa menahan tangis, tubuh suci Dacheng tingkat semu benar-benar membantai orang kuat di jalan Kaisar. Silsilah tubuh suci pada akhirnya tidak mengecewakan Wanyu Changsheng. Tubuh halus Dong Huang Taixin bergetar, dan ada air mata di senyumnya. Bersenandung. Saat semua orang heboh, Dacu kembali bergolak, dan sumbernya adalah pilar Optimus yang berdiri di ujung paling utara Dacu. Pilar Optimus berdengung keras, dan serangkaian lingkaran cahaya hitam pekat menyebar ke segala arah, dan paksaan yang membuat dunia bergetar perlahan muncul, yang merupakan tanda bahwa hanya kedatangan kaisar yang kuat yang datang. Melihat ini, semua orang di Sekte Tianxuan yang masih sangat bersemangat di saat-saat terakhir tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, masih ada Kaisar Agung. Kamu Chen, hancurkan pilar Optimus. Dong Huang mendesis terlalu keras, histeris. Dacu hari ini tidak lagi mampu menanggung Kaisar kedua dari alam iblis surgawi. Jika masih ada Kaisar yang kuat datang, seluruh surga Wanyu akan jatuh ke dalam era kegelapan tanpa akhir. Namun, desisannya diblokir oleh sangkar yang menutupi langit, dan Ye Chen tidak mendengar panggilannya. Kaisar telah datang. Kaisar telah datang. Perbedaan dari Tianxuan Men adalah bahwa Heavenly Demon General, yang terlihat suram beberapa saat yang lalu, sekarang bersinar lagi, dan pandangan semua orang terfokus ke arah pilar Optimus. Hancurkan pilar Optimus. Hancurkan pilar Optimus. Semua orang di Sekte Tianxuan berteriak dan meraung, sangat sulit untuk memenggal kepala seorang Kaisar Agung, dan mereka membayar harga yang sangat mahal, jika kredit hilang, bagaimana mereka bisa layak atas 90 juta jiwa heroik yang tewas dalam pertempuran. Di tengah ratusan juta raungan, Ye Chen, yang meneteskan darah di sekujur tubuhnya, berjuang untuk bangun, terhuyung-huyung, dan mungkin jatuh kapan saja. Panggilan Dong Huang Taixin tidak keluar dari Tianxuan Men, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa, seperti mereka di masa depan, bertarung berdampingan, itu adalah pemahaman psikis diam-diam di antara rekan seperjuangan. Membunuh. Dengan raungan keras, Ye Chen terhuyung-huyung menuju pilar Optimus. Dia tidak lagi memiliki lengan, dia tidak lagi dalam keadaan batas suksesi darah, tubuh sucinya sudah lumpuh, energi bertarungnya habis, dia berada di ujung kekuatannya, setiap langkah yang diambilnya adalah jejak berdarah. Hentikan dia. Pasukan iblis surgawi melonjak seperti air pasang, dan berdiri di depan pilar Optimus, ingin melindungi pilar iblis dan memimpin Kaisar Agung wilayah iblis surgawi untuk turun. Membunuh. Ye Chen meraung, membakar darah suci, menukar esensi yang menyedihkan, dan menembak pilar Optimus seperti sinar cahaya. Wajahnya berlumuran darah dan air mata, dan penglihatannya kabur dalam ingatannya yang kabur, ada sosok dan wajah yang dikenalnya melintas, dan itu adalah kehidupan yang hidup. Great Chu memiliki 90 juta jiwa heroik, termasuk tuan, kekasih, pendahulu, saudara laki-laki, rekan seperjuangan, dan muridnya. Bagi mereka, dia akan melakukan yang terbaik untuk menggunakan tubuh sucinya yang berdarah, kepalanya yang patah, bekas lukanya di seluruh dunia, dan hidupnya yang rendah hati untuk menabrak pilar ajaib.
Pada saat ini, apakah itu pasukan iblis surgawi, manusia Dacu, atau orang-orang Tian Xuanmen, mereka semua melihat ke utara. Sosok berwarna darah itu, di bawah pilar Optimus, begitu tidak berarti, seperti sebutir pasir di langit berbintang yang luas. Namun, itu adalah butiran pasir, tetapi di mata semua orang, itu lebih menyilaukan daripada matahari. Mata untuk mata. Mengikuti raungan sedih Ye Chen, tubuh sucinya yang rusak dengan paksa menabrak pilar Optimus. Zes. Episode 1072, Makam Pahlawan. Ledakan. Suara gemuruh itu seperti guntur, bergema di langit. Ye Chen, yang lebih kecil dari kerikil, merobohkan pilar sihir yang berdiri tegak dan roboh. Langit dan bumi dalam kekacauan, dan lingkaran cahaya hitam legam menyebar dari Beizhen Changyuan tanpa batas. Kemanapun itu berlalu, iblis surgawi menghilang berkeping-keping. Itu akan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Tidak. Dunia gelap penuh dengan raungan yang menakutkan, dan tentara iblis akan mengaum dengan putus asa. Pilar Optimus adalah akar dari invasi iblis surgawi ke Dacu. Ketika dihancurkan, iblis surgawi di Dacu juga dihancurkan. Inilah mengapa iblis surgawi mencoba yang terbaik untuk melindungi pilar Optimus dari awal hingga akhir. Itu adalah gambar yang luas dan menakutkan. Melihat ke bawah ke langit, tentara iblis surgawi yang menutupi bumi tampaknya telah terhapus oleh tangan besar yang tak terlihat. Brengsek. Dalam kehampaan, sepertinya ada suara yang begitu dingin dan agung. Itu seharusnya adalah Kaisar Agung dari alam iblis surgawi, yang hendak datang ke Dacu, tetapi gagal datang karena penghancuran pilar Optimus. Saya tidak tahu berapa lama sebelum deru tanah ini mereda, dan tidak ada lagi setan di Dacu. Dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan saat ini. Dacu hancur di mana-mana, dan di mana-mana terlihat darah, mayat berserakan di lapangan, dan darah mengalir ke sungai. Bendera pertempuran Gritchu yang bobrok masih berhembus kencang oleh angin, dan berlumuran darah para biksu Gritchu. Mereka yang dulunya masih segar sekarang terbaring di tanah ini. Di sudut bumi, Ye Chen berbaring dengan tenang. Dia belum mati, rambut putihnya yang berantakan berlumuran darah, menutupi setengah dari perubahan wajahnya, dia tampak sangat tua dan lelah, seolah-olah dia akan tidur selama 10.000 tahun. Dia menang, dan tidak mengecewakan rakyat jelata Wanyu, dan membayar kembali hutang darah untuk 90 juta jiwa heroik Gritchu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, seolah membawa panggilan Yi Ren, memutar-mutar rambut putihnya yang berlumuran darah, membelai tubuhnya yang penuh luka, berharap dia yang lelah dengan perubahan hidup, bisa tidur lebih nyenyak. Merusak. Pada akhirnya, kesunyian negeri ini dipecahkan oleh teriakan dingin. Gerbang Tianxuan dibuka, dan sinar cahaya terang menembus langit, menerobos penjara yang menutupi langit, dan membuat lubang besar di langit berkabut, dan awan kacau yang menutupi langit juga disingkirkan. Segera, sinar matahari yang menyilaukan menyinari bumi. Ini seharusnya menjadi sinar matahari pertama sejak invasi iblis. Awan dan kabut yang kacau menghilang, menampakkan langit biru, dan sinar matahari yang hangat turun ke seluruh bumi. Chu yang redup, setelah mengalami malapetaka iblis, melihat cahaya lagi. Tuhan muncul. Sekali lagi, cahaya memenuhi dunia, dan manusia bersujud satu persatu, sujud dengan saleh, berharap Tuhan tidak akan membawa bencana lagi. Namun, bagaimana mereka tahu betapa tragis harga yang harus dibayar oleh makhluk abadi di mulut mereka untuk melihat cahaya lagi di dunia ini? Setiap sinar matahari dibeli dengan darah biksu Chu yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa menghapus darah merah menyilaukan antara langit dan tanah. Di bawah sinar matahari, Ye Chen yang tertidur di bawah pergi. Dunia Dacu masih damai. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya mendengar suara tangisan. Memandang jauh, ada sosok berpasangan dan bertiga, semuanya biksu muda, mencari orang yang mereka cintai di lautan mayat dan darah. Masih ada biksu di Dacu, tetapi jumlahnya dapat diabaikan, dan mereka pada dasarnya adalah biksu muda, mereka berperang melawan setan, dan yang menyerang adalah nenek moyang mereka, setelah bencana berlalu, mereka selamat. Dengan hilangnya iblis surgawi, semakin banyak biksu muda yang menginjakkan kaki di tanah Chu Utara, mencarinya di dunia yang luas, menangis tanpa henti. Chu Selatan. Ye Chen berbaring dengan tenang di ranjang batu giok es, tidak bergerak seperti patung es, sejak dia dibawa kembali, dia telah tidur selama 9 hari. Selama 9 hari ini, dia tidur dengan sangat nyenyak, dan tubuh sucinya yang rusak terus dipulihkan dalam tidur nyenyak,
tetapi luka gelap pertempuran dengan kaisar tertancap di tulangnya, dan itu tidak dapat dihapus dalam semalam. Di depan tempat tidur Bingyu berdiri sosok yang cantik. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Tang Ruxuan, istri Xiong Er. Dia adalah salah satu dari sedikit biksu Chu yang selamat. Di seluruh sekte Heng Yue, kecuali Ye Chen, dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Dia menemukan Ye Chen, tetapi dia tidak menemukan suaminya. Di sampingnya, ada sosok mungil. Itu adalah Ruoxi, bukan seorang biksu, tetapi seorang yang selamat. Pada saat ini, dia menatap Ye Chen di ranjang batu giok dengan mata besar, dan terkadang dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh wajah Ye Chen. Pada hari ke-10, jari kelingking Ye Chen yang sedang tidur sedikit gemetar. Saat berikutnya, dia dengan lelah membuka matanya, yang mendung dan penuh kebingungan. Saudara muda Ye, kamu sudah bangun. Tang Ruxuan, yang menjaga tempat tidur Bingyu, bergegas maju. Di mana ini? Suara Ye Chen sangat serak. Heng Yuezong. Tang Ruxuan tersenyum dengan air mata, wajahnya sangat kuyu. Heng Yuezong, gumam Ye Chen, merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan dia tidak berani menatap mata Tang Ruxuan secara langsung. Suaminya bertengkar dengannya. Dia adalah saudara laki-lakinya, tetapi dia dimakamkan di negeri asing. Tiba-tiba, dia turun dari tempat tidur batu giok dan keluar dari loteng. Heng Yue hari ini bobrok, lebih dari 90% pegunungan Lingshan dan istana serta paviliun telah runtuh, dan ada kekacauan di mana-mana. Ini bukan sekte Heng Yue yang seperti negeri dongeng di masa lalu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkah keluar dari sekte Heng Yue, kepalanya penuh dengan rambut putih, dan punggungnya tampak suram dan lancang. Di tanah Chu Selatan, dia berjalan tanpa henti, pergi ke markas Tianting, pergi ke sekte Qingyun dan sekte Zhengyang. Di hampir setiap sudut Nanchu, punggungnya tertinggal. Kemanapun dia pergi, dia akan berhenti untuk waktu yang lama. Di tanah yang hancur, samar-samar dia bisa melihat sosok dan wajah yang sudah dikenalnya, menjalin kenangan yang tak terlupakan untuknya. Setelah melakukan perjalanan ke seluruh Chu Selatan, dia menginjakkan kaki di tanah Chu Utara. Di dunia biksu Great Chu saat ini, melihat sekeliling, sulit untuk melihat biksu lagi. Tanah yang luas itu terlalu kosong dan sunyi senyap. Sama seperti di Chu Selatan, tanah Chu Utara juga hancur, tidak ada lagi kota, tidak ada lagi gunung yang lengkap, gunung dan sungai yang besar, dibantai oleh perang yang penuh kebencian. Dia masih berjalan tanpa henti, dan setiap jengkal tanah di bawah kakinya berlumuran darah para biksu Chu yang agung 90 juta jiwa heroik Chu yang agung termasuk kekasih, murid, tuan, saudara laki-laki, dan leluhurnya. Matanya kabur. Dunia macam apa ini? Tanah ini seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya ada makhluk hidup dan tawa. Namun, dalam perubahan ingatan, makhluk segar yang seharusnya ada, dan tawa yang seharusnya ada, telah berubah menjadi luka berbekas, yang diturunkan dari generasi ke generasi dan disesali dari generasi ke generasi. Dia berjalan sepanjang jalan, dan mengambil sepanjang jalan, seperti orang tua yang terlambat, atau pemulung yang malang, mengambil sisa darah dan tulang mayat hidup, dan mengambil senjata dari jiwa heroik. Mereka pergi, dia akan. Merekalah yang berjuang sampai titik darah penghabisan demi kelanjutan negeri ini. Dengan angin sepoi-sepoi bertiup, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meraih tanah. Bersenandung. Mengikuti turbulensi bumi, sebuah tablet batu dipadatkan, dengan ketinggian puluhan ribu kaki, berdiri tegak. Dia melambaikan telapak tangannya, dan dengan kesedihan yang mendalam, mengukir 3 kata di batu nisan, Tomb of Heroes. Dia tidak pergi, dan berdiri diam di depan batu nisan setinggi 10.000 kaki, memegang pisau bambu di tangannya, dan terus mengukir di batu nisan. Itu adalah nama pribadi. Mereka mati untuk tanah ini, dan mereka harus menjadi diingat oleh generasi mendatang. Tang Ruxuan juga datang dan mengukir nama Xiong Er dengan air mata berlinang. Di malam yang sunyi, para biksu muda yang masih hidup bergegas satu demi satu, masing-masing memegang pisau bambu, dan masing-masing penuh dengan air mata, satu pukulan pada satu waktu, mereka mengukir nama pribadi di batu nisan sang pahlawan. Zes. Episode 1073 bab pertama tahu segalanya. Langit malam gelap dan penuh kesedihan. Ye Chen mengukir nama belakang, mengeluarkan kendi, dan menaburkannya di bawah batu nisan. Di belakangnya, Tang Ruxuan dan banyak biksu muda melakukan hal yang sama.
Di bawah sinar bulan malam, 93 sosok dari mereka sangat kesepian dan sunyi di antara lebih dari 90 juta biksu di Dacu, hanya tersisa 93 dari mereka. Ye Chen pergi, kembali ke Nanchu, dan menginjakkan kaki di gerbang Tianshuan. Tianshuanmen hari ini, sangat sedikit orang, juga hancur, dibantai oleh perang sialan itu. Dalam pertempuran melawan iblis surgawi, Tianshuanmen juga membayar harga yang tragis, darah mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan pasukan iblis surgawi secara kolektif ditekan dan dibudidayakan, yang semuanya merupakan penghargaan dari mayat hidup itu. Di ujung hutan bambu, Ye Chen melihat Dong Huang Taixin yang berambut putih, ekspresinya masih pucat, basis kultivasinya sangat tidak stabil, jiwa kelahirannya hampir transparan, dan darah meluap dari sudut mulutnya dari waktu ke waktu. Waktu. Duduk. Dong Huang Taixin berbisik dan sibuk membuat teh. Untuk pemuda di depannya, ketika dia bersyukur, dia bahkan lebih terkejut. Dia harus menjadi orang pertama di semua langit dan 10.000 wilayah yang membunuh kaisar besar. Meskipun dia bukan kaisar, dia sudah melakukannya. Melampaui Great Chun Nine Emperors. Jika Anda tidak bergerak seperti gunung, sulit untuk mengetahui yin dan yang. Kata-kata ini adalah penilaiannya terhadap Ye Chen saat ini. Meskipun basis kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, dia masih tidak bisa melihat menembusnya. Ye Chen sudah duduk, mengambil cangkir teh dengan ringan, dan menyesap teh yang lebih pahit dari kehidupan. Hari ini, Dong Huang Taixin mengetahui semua rahasia yang ingin kamu ketahui. Dong Huang Taixin berbisik lagi. Dacu, di mana itu? Kata Ye Chen, suaranya serak, dengan perubahan dan kelelahan yang tak terlukiskan. Keberadaan macam apa itu dalam hal surga dan alam yang tak terhitung jumlahnya. The Great Chu adalah gerbang All Heaven dalam legenda. Itu adalah pintu gerbang ke surga dan semua alam. Jika kamu ingin memasuki surga dan semua alam, kamu harus melewati Great Chu. Semua sekte surga. Ye Chen sedikit mengernyit, dan jawaban Dong Huang Taixin mengejutkannya. Mengenai asal-usul Dacu, dia mencoba banyak kemungkinan, tetapi dia tidak memikirkan ini sendirian. Zutianmen, dia telah mendengar dari Taixu Gulong bahwa Kaisar Suangmu di antara 130 Kaisar Suan Huang tewas dalam pertempuran di depan Zutianmen, dan dia adalah satu-satunya di antara 130 Kaisar yang tewas dalam pertempuran. Sekarang tampaknya Kaisar Suangmu dimakamkan di tanah ini, yang merupakan rahasia abadi. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia merasakan rasa hormat terhadap tanah ini. Siapa yang mengira bahwa di tanah yang luas ini, seorang kaisar agung yang memerintah lebih dari 10.000 domain pernah dimakamkan? Saya tidak tahu kapan. Ye Chen perlahan-lahan mengumpulkan pikirannya, dan bertanya lagi, mengapa hanya ada satu orang di setiap era Dacu yang dapat bercita-cita mencapai tingkat kultivasi tertinggi, dan di antara semua makhluk hidup, hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar Dacu. Untuk reinkarnasi surga, Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, meskipun Chu Agung adalah pintu gerbang surga dan banyak sekali alam, ia memiliki reinkarnasinya sendiri. Ia meniru reinkarnasi surga dan banyak sekali alam. Hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar, dan hanya satu orang yang bisa menjadi kaisar di setiap era Dacu. Di negeri ini, sekali dua orang bercita-cita mencapai basis kultivasi puncak pada saat yang sama di suatu era, itu akan menghancurkan reinkarnasi Dacu. Dari Hari Agung Chu, batasan bawaan telah ditetapkan, dan jumlah orang yang menjadi kaisar dalam setiap kehidupan dibatasi hanya untuk satu orang. Dunia seperti ini sangat kejam, kata Ye Chen ringan. Ini benar-benar kejam. Dong Huang Taixin menertawakan dirinya sendiri, tidak ada yang tahu tanah ini lebih baik dariku. Di tahun-tahun yang sia-sia tanpa akhir, aku telah melihat terlalu banyak pahlawan dunia, raja-raja dari dinasti Chu Agung, prajurit ilahi Chu Hai, Kaisar Dao. Mereka hanya selangkah lagi, tetapi mereka tidak dapat melewatinya selama sisa hidup mereka. Raungan dan raungan mereka yang tidak mau masih bergema di telingaku, tetapi tidak mungkin. Sejak hari mereka menjadi anggota dari tanah ini, mereka ditakdirkan jika tidak, mereka akan menjadi reinkarnasi surga, dan mereka juga ditakdirkan untuk menanggung penyesalan kehidupan setelah kehidupan. Kamu tidak terlalu kejam. Setidaknya kamu telah meninggalkan tempat untuk semua makhluk hidup di Great Chu. Bahkan jika jumlahnya dapat diabaikan, itu adalah harapan, harapan yang menyedihkan dan menyedihkan. Apa yang kamu katakan sekarang persis sama dengan 9 kaisar Great Chu di masa lalu. Dong Huang Taixin tersenyum sedih. Fakta yang sudah ada, aku tidak ingin berdebat.
Ye Chen berkata dengan ringan, yang ingin aku ketahui adalah mengapa batas usia masing-masing 9 kaisar Chu besar adalah 9.999 tahun, dan mengapa setiap 2 kaisar, basis kultivasi puncak akan berubah, apakah ini juga merupakan batasan bawaan dari Sekte Tianxuan Anda? Itu benar. Dong Huang Taixin mengangguk ringan, 9 adalah batas angka, dan reinkarnasi surga meminjam batas ini. Adapun setiap 2 kaisar, basis kultivasi puncak berubah sesuai, sebenarnya, yang dipinjam adalah batasnya surga dan batasnya reinkarnasi antara alam kekaisaran, ini adalah kekuatan misterius dalam kegelapan, semuanya untuk reinkarnasi surga, setiap makhluk hidup dan setiap jengkal tanah di Dacu, apakah itu biksu dan manusia, bunga, tumbuhan, burung dan binatang buas, gunung dan sungai, atau ekstrim tentara kekaisaran dan 5 area terlarang semuanya adalah basis dari formasi reinkarnasi surga Chu besar, mereka binasa dan terlahir kembali dalam reinkarnasi untuk waktu yang lama, hal yang sama adalah bahwa mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan tanah ini. Aku tidak akan pernah meninggalkan tanah ini. Ye Chen berkata dengan santai, apakah ini termasuk 9 kaisar Chu? Tentu saja tidak termasuk. Dong Huang Taixin menarik rambutnya yang terkulai, ini juga merupakan harapan yang diberikan surga dan segudang domain kepada Dacu. Hanya Kaisar Dacu yang memenuhi syarat untuk meninggalkan negeri ini. Jadi, 9 kaisar dari dinasti Chu besar, mereka tidak mati, tetapi pergi ke surga dan banyak sekali domain. Seperti yang kamu katakan. Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, Chu Agung dan 9 kaisar adalah semua generasi yang melampaui langit dan bumi, dan mereka dapat menonjol dan menjadi kaisar di negeri ini. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menulis mitos lain dan bercita-cita menjadi kaisar. Mereka semua beruntung, mereka bisa pergi melihat langit. Ye Chen tersenyum sedikit lelah, orang-orang lainnya masih harus menjaga diri mereka sendiri di tanah yang disebut sangkar ini. Ini adalah takdir jiwa-jiwa Great Chu, untuk menjadi pijakan reinkarnasi surga dan menekan surga. Mereka adalah lintasan pertama dari surga dan alam. Lawan iblis surgawi yang menyerang, tetapi tidak akan diingat oleh dunia. Setan surgawi. Telapak tangan Ye Chen bergetar, dan ada cahaya dingin di matanya, bagaimana mereka ada dan apa asalnya. Biarkan surga bereinkarnasi. Alam iblis surgawi dan semua surga dan 10.000 alam tidak berada di pesawat yang sama. Itu telah ada sejak lama, jauh lebih lama dari semua surga dan 10.000 wilayah. Tidak ada yang tahu keberadaan seperti apa itu, dan tidak ada yang tahu asal-usul mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka sangat kuat. Akan menyerang langit dan 10.000 domain setiap ratusan ribu tahun. Sebelum mematahkan pilar Optimus, aku merasakan nafas Kaisar Agung kedua. Ye Chen merenung, dan menatap Dong Huang Taixin, bisakah Kaisar Alam Iblis Surgawi hidup berdampingan seumur hidup? Seperti yang kamu pikirkan. Dong Huang Taixin mengangguk, ini adalah keanehan dari alam iblis surgawi. Di surgaku dan banyak sekali alam, tidak mungkin 2 kaisar besar bertemu dalam kehidupan yang sama, dan tidak mungkin ada era untuk memiliki 2 kaisar pada saat yang sama. Keduanya menjadi kaisar. Saya sangat bingung. Ada lebih dari 1 kaisar di alam iblis surgawi, dan dia juga tahu pintu masuk surga dan alam segudang, tetapi mengapa dia tidak bisa mengalahkan surga dan alam segudang setelah sekian lama? Great Emperor, kamu dapat dengan mudah menyapu Great Chu. Jangan meremehkan surga dan 10.000 domain. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, di masa lalu, semua surga dan 10.000 domain bekerja sama untuk membentuk lingkaran reinkarnasi di Dacu, menutupi posisi Dacu. Dacu dapat ditemukan dengan santai. Jika mereka tidak dapat menemukan lokasi spesifik Dacu, mereka tidak dapat menemukan pintu masuk yang tepat ke langit dan alam yang tak terhitung jumlahnya. Adapun 2 kaisar besar turun pada waktu yang sama seperti yang Anda katakan, itu akan butuh waktu. Ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam teleportasi antar pesawat, dan 1 pilar Optimus tidak dapat mendukung kedatangan 2 kaisar besar secara bersamaan. Begitu. Ye Chen bergumam. Tahukah kamu mengapa iblis menyerang Dacu setiap ratusan ribu tahun? Hargai detail lebih lanjut. Itu karena setiap ratusan ribu tahun, seorang kaisar agung akan lahir di semua surga dan banyak wilayah. Dong Huang Taixin menjelaskan, begitu seseorang menjadi seorang kaisar, akan ada dewa unik dari jalan kaisar. Cara kaisar aturan Tuhan bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi oleh lingkaran sihir, itu dapat menyebar tanpa batas ke semua pesawat, termasuk alam iblis surgawi.
Maksudmu mengatakan bahwa alam iblis surgawi menemukan lokasi surga dan 10.000 wilayah mengikuti Dewa Chengdi, dan dengan demikian menginvasi surga dan 10.000 wilayah. Ye Chen menatap Dong Huang Taixin ragu-ragu. Itu benar. Dong Huang Taixin mengangguk, setan surgawi hanya dapat menemukan pintu masuk ke surga dan segudang alam pada waktu tertentu. Jika tidak ada seorang pun di surga dan segudang alam menjadi kaisar, mereka tidak akan pernah menemukan tempat dacu. Itu adalah misteri antar pesawat, mereka bergerak, kita juga bergerak, posisi pintu masuk tidak relatif, itu berubah sepanjang waktu, bahkan sedikit penyimpangan dapat menjadi jarak puluhan juta mil, secara alami, di seluruh proses ini, peran lingkaran reinkarnasi surga sangat diperlukan, dan itu menyesatkan iblis sepanjang waktu. Setan surgawi telah menemukan pintu masuk yang benar kali ini. Dapatkah saya berpikir bahwa seseorang dari semua surga dan segudang domain telah menjadi seorang kaisar? Ye Chen memandang Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata, berharap dia bisa memberikan jawaban yang akurat. Kaisar Xianwu baru jatuh selama 9.000 tahun, dan tidak mungkin siapapun di surga dan 10.000 wilayah menjadi kaisar. Tidak ada yang menjadi kaisar, jadi ada yang salah dengan reinkarnasi surga. Memang benar ada masalah dengan reinkarnasi surga. Lebih tepatnya, masalahnya ada padamu. Kata-kata Dong Huang Taixin penuh dengan makna yang dalam. Sampai sekarang, apakah kamu pernah mengetahui asal-usul Hong Chen dan Shen Xuanfeng? Dong Huang Tai menatap Ye Chen dengan mata yang dalam. Apa yang ingin kamu katakan? Ye Chen sedikit mengernyit. Hong Chen bukan Hong Chen, nama aslinya adalah Ye Chen. Shen Xuanfeng bukan Shen Xuanfeng, nama aslinya adalah Ye Xingchen. Apa maksudmu? Ye Chen mengerutkan kening lebih dalam, dan menatap Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata. Hong Chen dan Shen Xuanfeng bukan dari ruang dan waktu ini, mereka berdua dari masa depan. Dong Huang Taixin akhirnya mengungkapkan rahasia ini, Hong Chen adalah kamu di masa depan, Shen Xuanfeng adalah masa depan Ye Xingchen, mereka melawan langit dan menjelajahi waktu dan luar angkasa, dia datang ke Great Chu, tetapi perbedaannya adalah Ye Xingchen datang ke era Kaisar Chu, sedangkan Hong Chen datang ke era Kaisar Chen. Episode 1074, Harapan dalam Keputusasaan. Perjalanan melalui ruang dan waktu. Bahkan Ye Chen mengerutkan kening karena konsentrasinya. Rahasia ini membuatnya lengah. Dunia manusia selalu menjadi misteri besar di hatinya. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang yang mirip di dunia ini? Apakah itu kekuatan gaib, keterampilan rahasia atau pengalaman, semuanya sama? Dia tidak percaya bahwa itu adalah kebetulan. Namun, dengan bijaksana, dia tidak dapat mengetahui identitas Hong Chen bahkan setelah memikirkannya, karena segala kemungkinan saling bertentangan. Sekarang, dia mendapat jawaban yang pasti. Meskipun dia tidak percaya, jawaban yang tidak biasa ini menjelaskan semua kontradiksi dengan sangat logis. Dunia mitos generasi Dacu yang pernah dia takuti adalah masa depannya. Pada saat ini, semua misteri terpecahkan, mengapa Raja Dewa Shen Xuanfeng memblokir pedang untuknya, mengapa Hong Chen menulis puisi itu, semua ini memiliki alasannya sendiri dalam kegelapan. Mereka melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, dan mengubah jalur mereka melawan langit. Langkah ini menghancurkan reinkarnasi Dacu yang sudah mapan. Melihat Ye Chen duduk dengan kokoh seperti gunung Tai dengan ekspresi tenang, Dong Huang Taixin mengisi Ye Chen dengan secangkir minuman pahit. Teh lagi. Oleh karena itu, ada celah dalam reinkarnasi Great Chu Heavens, yang memberi demons surgawi kesempatan untuk menemukan lokasi Great Chu dengan mudah. Ye Chen melanjutkan kata-kata yang belum selesai untuk Dong Huang Taixin. Tepat. Dong Huang Taixin tidak menyangkalnya. Jadi, malapetaka Dacu memang disebabkan olehku. Suara Ye Chen sangat serak. Lebih tepatnya, itu karena Ye Chen di masa depan. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, kamu di masa depan begitu kuat sehingga aku terkejut. Dia seharusnya mengumpulkan dua mata roda peri 6 jalur. Satu kali terbangun dan ruang, reinkarnasi lain yang terbangun, dia membenamkan mata kirinya untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, darah mengorbankan mata kanannya untuk mengumpulkan kekuatan 9 generasi reinkarnasi di tubuhmu, tapi, sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali mereka membayar harga yang sangat menyakitkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tetapi ingatan mereka dilenyapkan oleh ruang dan waktu, sehingga mereka tidak dapat mengingat siapa mereka, dan bahkan lebih melupakan tujuan datang ke era ini. Dong Huang Taixin berkata, sekali lagi dengan makna yang dalam melihat Ye Chen,
bisakah Anda memberitahu saya, apa sebenarnya yang akan mereka lakukan dalam ruang dan waktu ini, dan apa alasan mengapa mereka harus mengubah arah mereka sama sekali? Biaya. Aku tidak tahu. Mata Ye Chen tetap tenang, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan memaksanya. Dong Huang Taixin berpikir sendiri, apakah ada hal lain yang ingin aku tanyakan? Pedang Zuxian, Ye Chen berseru tanpa berpikir, dan tinju di lengan bajunya langsung memutih. Pedang peri yang penuh kebencian itulah yang menghancurkan kekasihnya dan ternoda oleh darah orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya. Itu sudah ada sejak awal langit dan bumi. Dong Huang Taixin berkata perlahan, itu adalah pedang peri yang menakutkan, yang pernah memotong tentara kaisar, dan dikenal sebagai pedang surga. Mengapa kamu tidak menghentikannya ketika kamu melihatnya terbakar sampai mati dengan matamu sendiri? Mata Ye Chen sedikit merah darah, dan dia menatap Dong Huang Taixin tanpa menyipitkan mata. Orang-orang dari Sekte Tianxuan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam urusan Chu Agung, Dong Huang Taixin berkata dengan ringan, tetapi tidak berani menatap langsung ke mata Ye Chen. Penyimpangan kecil dapat mengubah lintasan yang telah ditetapkan, begitu mengganggu reinkarnasi surga, itu akan menjadi malapetaka yang mengejutkan bagi Great Chu dan surga dan 10.000 domain. Tidak masalah lagi. Ye Chen masih memandang Dong Huang Taixin, karena Great Chu memiliki reinkarnasinya sendiri, artinya, mereka yang mati dalam pertempuran di Great Chu masih akan bereinkarnasi di Great Chu, kan? Secara teori, memang seharusnya begitu. Aku ingin tahu jawabannya. Aku tidak bisa memberimu jawaban yang pasti. Dong Huang Taixin menggelengkan kepalanya sedikit, dalam pertempuran ini, terlalu banyak orang yang mati di Dachu, dan reinkarnasi surga di sini telah rusak parah, atau dapat dikatakan bahwa itu sudah tidak teratur. Jadi, mata Ye Chen memerah. Dengan demikian, beberapa orang yang tewas dalam pertempuran di negeri ini dapat bereinkarnasi, beberapa tidak dapat bereinkarnasi, beberapa dapat bereinkarnasi di Dachu, dan beberapa dapat bereinkarnasi di Zuntian Wanyu. Kalian semua sangat kuat sehingga kamu tidak dapat memperbaiki reinkarnasi surga. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Dong Huang Taixin. Tidak. Dong Huang Taixin diam-diam menggelengkan kepalanya, reinkarnasi surga dapat ditekan bahkan oleh kaisar. Levelnya telah melampaui jangkauan kemampuan kami untuk beroperasi. Maafkan ketidakmampuan kami dan tidak dapat mengembalikannya ke jalur aslinya. Dalam hal ini, Anda akan memberitahu saya orang-orang yang dapat bereinkarnasi ke Dachu, dan saya akan membantu mereka mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka. Maaf, pada saat reinkarnasi surga jatuh ke dalam kekacauan, itu di luar kendali kami. Dong Huang Taixin menghela nafas tak berdaya, jadi, siapa yang bisa bereinkarnasi, siapa yang tidak bisa bereinkarnasi, dan siapa yang bisa bereinkarnasi di Dachu, yang dapat bereinkarnasi ke surga dan berbagai domain, kami tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Apa ini? Wajah Ye Chen memucat. Bahkan Tianxuan Men tidak tahu siapa yang bisa bereinkarnasi dan siapa yang tidak. Dia tidak tahu di mana mereka bisa bereinkarnasi, dan dia bahkan tidak tahu. Dia menyadari keseriusan masalahnya, haruskah dia diminta untuk mencarinya satu persatu di Dachu dan langit dan segudang domain. Ada lautan manusia yang luas, semua makhluk hidup, tidak ada tujuan yang akurat sama sekali, sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Dalam sekejap, matanya menjadi kabur, dan sosok serta wajah yang dikenalnya melintas dalam penglihatannya yang kabur. Dia awalnya berpikir bahwa orang-orang mati itu dapat bereinkarnasi, dan dia dapat bertemu dengan orang-orang yang masih hidup lagi, tetapi kenyataannya kejam dan memilukan. Mencoba untuk mencari, bahkan ujung bumi. Tiba-tiba, dia mengepalkan tinjunya erat-erat di lengan bajunya, dan matanya bersinar dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencari di seluruh tanah Dachu, dan kemudian pergi ke surga dan 10.000 domain. Di tahun-tahun tanpa akhir berikutnya, ini adalah yang terbesar kekuatan. Tujuan. Ada berita yang lebih buruk lagi. Ketika Ye Chen terdiam, Dong Huang Taixin berbicara lagi. Kabar buruk. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Dong Huang Taixin. Jika dia bisa menyebutnya berita buruk, betapa buruknya itu. Chu Agung telah terputus dari semua surga dan banyak sekali alam. Di bawah tatapan Ye Chen, Dong Huang Taixin akhirnya berbicara. Itu berarti isolasi, apa maksudmu? Jalur antara Great Chu dan surga dan 10.000 alam. Rusak. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam,
Orang-orang dari semua surga dan 10.000 alam tidak dapat melewatinya, begitu pula orang-orang dari Gritchu. Kapan saluran dibuka? Mata Ye Chen merah, menatap Dong Huang Taixin di sisi yang berlawanan. Ini benar-benar berita buruk. Jika dia tidak bisa pergi ke surga dan 10.000 alam, bagaimana dia bisa menemukan reinkarnasi itu orang? Aku tidak bisa melewatinya. Dong Huang Taixin mengerutkan bibirnya, dacu hari ini seperti kerikil yang terbang keluar dari batu. Ia telah terbelah dari surga dan 10.000 alam, dan aku tidak tahu di mana jatuhnya. Apakah ada cara untuk pergi ke surga dan 10.000 wilayah? Bukannya tidak ada metode, dan hanya kamu yang bisa mencoba di seluruh dacu. Kata-kata Dong Huang Taixin menyalakan kembali semangat juang di Ye Chen yang dekaden, dan mata redup berkedip lagi. Ada apa? Ye Chen menahan napas. Lubang hitam spasial. Dong Huang Taixin mengungkapkan 4 kata. Lubang hitam luar angkasa. Meskipun Gritchu dan surga dan Myriad Realms terpisah, lubang hitam di ruang angkasa terhubung. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung. Mari kita anggap dacu dan langit dan 10.000 domain sebagai 2 bintang di langit berbintang, dan langit berbintang tempat kedua bintang itu berada adalah lubang hitam di angkasa. Dong Huang Taixin menjelaskan dengan tenang, dacu dan surga meskipun saluran Wanyu rusak, mereka masih berada di ruang lubang hitam. Aku mengerti. Ye Chen tiba-tiba menyadari, maksudmu, aku bisa menyentuh melalui lubang hitam ruang angkasa, selama aku menemukan posisi dan arah yang tepat, aku juga bisa mencapai surga dan banyak sekali alam. Seluruh Gritchu, hanya kamu yang bisa masuk dan keluar dari lubang hitam ruang angkasa sesuka hati. Dong Huang Taixin berkata perlahan, aku baru saja mengatakan bahwa kamu bisa mencoba, aku tidak akan memaksamu jika kamu mau. Apa yang bisa dilakukan Tian Xuanmen untuk Anda adalah untuk Anda membimbing arah umum, apakah Anda dapat berhasil atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda. Beri aku waktu. Ye Chen bergumam, aku ingin menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu di dacu terlebih dahulu. Tentu saja aku harus memberimu waktu. Dong Huang Taixin tersenyum lembut, kami juga perlu waktu untuk menyimpulkan arah umum langit dan banyak sekali domain. Selama arahnya tidak terlalu berbeda, kamu bisa mencapainya langit dan segudang domain. Jadi, mari kita ucapkan selamat tinggal. Ada satu hal, saya pikir lebih baik untuk memberitahu Anda, sehingga Anda tidak akan menganggapnya sebagai dendam selama sisa hidup Anda. Saat Ye Chen hendak bangun, Dong Huang Taixin berkata lagi, sebenarnya, kamu bukan anak Hao Tian Xuanzhen. Tidak. Ye Chen mengerutkan kening, duduk kembali, dan menatap Dong Huang Taixin dengan ekspresi bingung. Bukannya ada masalah dengan cermin karma, itu karena darahmu. Seolah mengetahui keraguan Ye Chen, Dong Huang Taixin perlahan menjelaskan kepadanya, pembuluh darah spiritual bumi di dunia bawah tanah Zeng Yang Zong berasal dari darah anak-anak bumi. Transformasi, setelah perubahan waktu, menjadi urat roh bumi. Adapun anak bumi, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Darahnya selaras dengan semua makhluk hidup. Anda telah menyerap terlalu banyak esensi dari urat roh bumi. Di dalam tubuh, ada juga jejak darah putra bumi yang tersembunyi di dalam tubuh, itulah sebabnya darah Anda dan Hao Tian Xuanzhen menyatu. Sungguh tipuan. Ye Chen tersenyum entah kenapa, dengan ekspresi mencela diri sendiri atau rasa bersalah. Di masa lalu, dan Cheng Doudan, nama keluarga acak didefinisikan sebagai Hao Tian Chenye, dan keterikatan dengan keluarga Hao Tian dimulai sejak saat itu, dan sebab akibat dengan Hao Tian Xuanzhen juga mengikuti. Selama ini, dia mengira itu hanya kebetulan, bagaimana dia bisa menjadi anak Hao Tian Xuanzhen, tetapi karma Mirror of Universe membuat mereka menyatu, bahkan jika dia tidak mempercayainya, itu memang fakta. Melihatnya sekarang, itu benar-benar kebetulan, dan itu sangat salah sehingga orang tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, sosok Hao Tian Xuanzhen muncul di benak Ye Chen, orang itu penuh rasa bersalah sampai dia meninggal, dan menanyakan nama ibunya hampir memohon, dan dia tidak pernah mendengar dia memanggil ayah sampai dia meninggal. Angin sepoi-sepoi bertiup, Ye Chen bangkit, dan berjalan keluar diam-diam, punggungnya suram, dengan rasa bersalah. Saya tidak tahu, jika Hao Tian Xuanzhen masih hidup, reaksi seperti apa yang akan dia dengar dari Dong Huang Taixin. Saya tidak tahu apakah Hao Tian Xiyue, yang suka membunuh Qin Yu, akan menangis kegirangan saat mendengar kata-kata Dong Huang Taixin. Episode 1075, Evolusi Zutian. Di malam yang sunyi, Ye Chen berhenti di luar Heng Yuezong.
Dari kejauhan, dia melihat Tang Ruxuan duduk di puncak gunung, rambut putihnya berkibar seperti patung, meski jauh, dia masih bisa melihat wajahnya yang kuyu. Sekte Heng Yue yang bobrok masih bersinar dengan kecemerlangan, tetapi sangat kosong, penuh bekas luka. Ye Chen melompat ke puncak gunung dalam satu langkah. Tang Ruxuan tidak tahu apa yang dia pikirkan, seolah-olah dia tidak melihat ada orang yang datang di belakangnya. Ye Chen duduk, mengeluarkan kendi dari tangannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Heng Yue hari ini, menghitung Ruoxi di pelukan Tang Ruxuan, hanya tersisa 3 orang. Keadaan pikiran seperti ini membuat orang merasakan keraguan dan kesepian sebelumnya. Melihat sekeliling, mereka tidak akan pernah melihat sosok orang tua itu lagi. Ye Chen tidak menyebutkan kemungkinan reinkarnasi Xiong Er, karena dia tidak yakin apakah Xiong Er dapat bereinkarnasi, dan bahkan lebih tidak pasti apakah Xiong Er akan bereinkarnasi di Dacu. Dia tidak ingin memberi Tang Ruxuan harapan, tetapi dia takut harapan ini akan datang. Itu akan berakhir dengan lebih banyak kekecewaan daripada keputusasaan. Saudara muda Ye, aku ingin pergi ke dunia fana. Setelah sekian lama, Tang Ruxuan berbicara, suaranya serak dan kelelahan. Baik. Ye Chen berkata dengan ringan, tinggal di sekte Heng Yue yang kosong ini sepanjang hari, melihat hal-hal dan memikirkan orang akan lebih menyakitkan, dan menemukan tempat di mana ada orang, akan memiliki rasa keberadaan yang menyedihkan. Dialog sederhana, keduanya tidak berbicara lagi, mereka hanya duduk di puncak gunung yang rusak, tidak bergerak seperti patung es, mata mereka juga kabur, mengenang masa lalu di tahun-tahun yang sia-sia. Pada suatu saat, Tang Ruxuan bangkit, punggungnya kesepian, dan dia berjalan ke tanah tanpa batas. Ye Chen menonton dengan tenang dan tidak menghentikannya, tetapi dia berharap di dalam hatinya bahwa dia dapat menemukan Xiong Er yang bereinkarnasi dan membawanya secara utuh ke Tang Ruxuan, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan mereka. Ruoxi yang sedang tidur nyenyak juga tertinggal, ini atas permintaan Ye Chen, dan gadis kecil ini tertinggal. Di bawah sinar bulan malam, Ye Chen mengembun keluar dari awan, meletakkan Ruoxi di atasnya, dan kemudian tiba-tiba membuka mata roda Dewa 6 Jalan. Dia memandang Ruoxi tanpa menyipitkan mata. Dia telah melihat gadis kecil ini dengan mata roda surgawi berkali-kali di tengah malam. Satu-satunya hal yang bisa dia salahkan adalah dia memiliki nama yang unik, Ruoxi. Ye Chen tidak bodoh, tapi sangat bijaksana. Ketika Shen Xuanfeng dan Hong Chen meninggal, mereka berdua memiliki kalimat yang belum selesai, dan ekspresi mereka persis sama dengan kata-kata sebelum mereka meninggal, sehingga kalimat yang belum selesai memiliki nama orang yang belum selesai. Ye Chen tahu bahwa nama yang belum selesai adalah Ruoxi. Ye Chen juga tahu lebih baik bahwa masa depan dia dan masa depan Ye Xingchen harus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu untuk datang ke era ini bahkan setelah membayar harga yang begitu tinggi. Tujuan mereka jelas, dan itu adalah untuk membunuh seseorang bernama Ruoxi. Dia memikirkan apa yang terjadi pada Yun Ruogu di masa lalu lebih dari sekali. Bukan kebetulan Hong Chen muncul di sana tiba-tiba. Sasarannya adalah Ruoxi, dan orang yang memukul mundur Hong Chen malam itu adalah Chu Xuan yang dikendalikan oleh Zhu Xianjian. Namun, dia terlambat memahami bahwa Hong Chen mati di bawah pedang Chu Xuaner, dan Chu Xuaner mati di bawah pedangnya. Karena pedang Zhu Xian, semua ini menjadi takdir secara tidak sengaja. Namun, Ruoxi di atas awan jelas merupakan manusia biasa, manusia biasa. Di bawah mata Xianlun, Ruoxi bukanlah perbedaan sedikit pun, dia tidak menemukan tanda-tanda aneh, jadi dia tidak bisa mengetahuinya, mengapa masa depan dia dan masa depan Ye Xingchen ingin membunuh Ruoxi. Sekali lagi, dia menyembunyikan mata roda Dewa 6 Jalan. Sekali lagi, dia sangat yakin bahwa gadis kecil biasa di depannya tidak memiliki rahasia mengejutkan yang dia bayangkan. Oleh karena itu, dia menyembunyikan ini dari Dong Huang Taixin. Tujuannya tidak terlalu sederhana. Dia tidak ingin gadis biasa ini terlibat dalam dunia biksu yang menyedihkan. Dia berharap Ruoxi menjalani kehidupan tanpa beban. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen memalingkan muka, dan mengeluarkan sepotong kulit kura-kura dari dadanya, yang sangat kuno, dipercayakan oleh Zhou Yi dari kota kuno Qingxian di masa lalu. Tiba-tiba, cangkang kura-kura itu bergetar sedikit, dan garis-garis kuno mulai mengalir di atasnya, terjalin dengan semacam daoyun yang misterius, dan Ye Chen juga ditarik ke dalam konsepsi artistik yang fantastis. Uxiu Tianxi, Zutian berevolusi. Dengan mata terpejam, Ye Chen bergumam. Dia mampu memecahkan rahasia cangkang kura-kura,
yang berisi pengetahuan Zhou Yi tentang rahasia langit, yang merupakan teknik deduksi rahasia. Saya tidak tahu berapa lama, visi 9 istana dan gosip muncul di sekujur tubuhnya, yang tampaknya tersembunyi dan muncul, dan itu beroperasi dengan sendirinya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini, jika Anda mau berada di dalamnya, itu akan berevolusi ke asal aslinya. Ini adalah semacam teknik rahasia yang melampaui langit dan bumi, dan berada dalam konsepsi artistik yang luar biasa itu. Ye Chen tiba-tiba merasa bahwa penglihatannya langsung terbuka. Sambil mengungkap misteri evolusi Zhou Tian, Ye Chen juga mengungkap rahasia lain, yaitu asal-usul Zui. Orang tua bernama Zui memiliki warisan yang mengerikan dan terhormat. Dia bukan tanpa kultivasi, juga bukan manusia biasa, dia adalah pengecualian langka di dunia biksu. Evolusi misterius, tak tertandingi di dunia. Garis kultivasi ini adalah untuk menyimpulkan seni ilahi, yang berada di antara titik kritis biksu dan manusia. Kekuatan tempurnya nol, tetapi dapat mendorong langit dan bumi. Mungkin telah memecahkan terlalu banyak rahasia, sehingga orang-orang ini garis tidak bisa melakukannya kematian yang baik. Pada saat ini, Ye Chen memahami niat baik Zhou Yi, dan ingin mewarisi evolusi Zhou Tian. Adapun tujuan lain, Zhou Yi pasti sudah menghitung bahwa Ye Chen ingin menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu, jadi dia meneruskan teknik rahasia deduksi evolusi Zhou Tian. Dengan teknik rahasia ini, akan lebih mudah menemukan orang. Terima kasih senior atas hadiah Anda. Ye Chen menjadi tenang dan terus mencari misteri dalam evolusi Zhou Tian. Apa yang disebut, mengasah pisau tanpa memotong kayu bakar karena kesalahan, dia perlu menyadari pencerahan sesegera mungkin. Hanya dengan menguasai teknik rahasia deduksi ini dia dapat menemukan orang-orang yang bereinkarnasi itu dengan lebih akurat, dan mengambil tindakan yang ditargetkan untuk menghemat tenaga. Semuanya di sini dapat dilihat oleh Dong Huang Taixin dari Tian Xuanmen. Namun, mata indah Dong Huang Taixin tidak menatap Ye Chen, melainkan Ruoxi yang sedang tidur nyenyak di atas awan di samping Ye Chen. Mata indah Dong Huang Taixin menyipit lebih dari satu kali. Meskipun dia menempuh jarak ribuan mil, dia masih bisa melihat keanehan gadis kecil itu, matanya penuh dengan makna mendalam yang tak terlukiskan. Dewi, gadis kecil itu. Di samping, Fu Ya mengalihkan pandangannya dari langit ajaib dan tirai air, menatap Dong Huang Taixin, tetapi ragu untuk berbicara. Sangat sulit menemukan tempat untuk melewati sepatu besi, dan butuh banyak usaha. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, sekarang tampaknya orang ketiga yang telah melampaui 6 reinkarnasi Dacu adalah gadis kecil bernama Ruoxi. Tapi dia jelas tidak istimewa, bahkan mata roda abadi 6 jalan Ye Chen tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun. Tidak ada yang istimewa bukan berarti dia tidak curiga, dan Liu Dao Xianlun tidak bisa melihat petunjuknya, tapi bukan berarti dia baik-baik saja. Dong Huang Taixin menarik napas dalam-dalam, mungkin, keberadaannya jauh melampaui berdasarkan mata roda Dewa 6 Jalan, sekarang tampaknya Hong Chen dan Shen Xuanfeng dialihkan ke ruang dan waktu ini melawan langit, dan tujuan mereka mungkin terkait dengan gadis kecil itu. Aku tidak mengerti, hubungannya sangat besar, Ye Chen akan menyembunyikannya dari Tian Xuanmen. Fu Ya mengerutkan kening. Kamu masih tidak mengerti dia, Dong Huang Taixin berkata dengan lembut, itu adalah orang yang tidak menghormati dunia dan menolak untuk mematuhi perintah. Dia pasti telah melihat beberapa gambaran masa depan. Itu seharusnya menjadi bencana, tapi dia sangat yakin orang itu akan menaklukkan langit. Baginya, apa yang disebut angka tetap dalam kegelapan hanyalah tipuan Tuhan yang bermain dengan dunia dari awal sampai akhir, jadi dia melawan langit.